kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kakak dan dosa-dosa adik-adik semua. Adik-adik yang ada di rumah, kita berdiri, kita menyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya kepada kakak dan kepada adik-adik semua. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberikan kehidupan kepada kami. Kami pagi hari ini Tuhan mau memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan agar sekolah minggu kami pada pagi hari ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kakak yang akan bercerita, Tuhan berkati sehingga dia dapat bercerita seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu kami dari pertama pertengahan sampai berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Mantap. Oke. Hari ini ada tahu dia kenapa kita harus ibadah? Karena ini kan hari Jumat. Betul sekali. Hari ini kan hari Jumat Agung ya. Jumat Agung itu dimana kita harus memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mati untuk menebus semua dosa manusia, dosa adik-adik dan dosa saya juga. Nah, ayo semua yang sudah pegang Alkitab, mari kita buka sama-sama dari kitab Matius pasal 27. Pasal 27, bacaan kita hari ini agak panjang, tapi kita tidak akan baca ayatnya satu demi satu. Saya hanya ingin menyampaikan bahan renungannya itu atau bahan ceritanya itu dari Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-61. Oke, sudah dapat semua? Oke. Sambil Alkitabnya terbuka, saya akan bercerita tentang kematian Tuhan Yesus. Kalau minggu lalu, ya adik-adik sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus itu ditangkap di taman. Di taman mana adik-adik? Iya, Taman Getsemani, betul sekali ya. Waduh, luar biasa adik-adik ya. Di Taman Getsemani. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus lalu diperhadapkan di pemuka agama, kemudian dibawa dia ke Pilatus untuk disidang. Ya, tetapi pada saat Tuhan Yesus disidang, Pilatus itu tidak menemukan apa kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi karena orang banyak mendesak Pilatus, salibkan dia. Lalu Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, kemudian Pilatus melepas oleh, okelah kalau begitu, silakan kalian salibkan. Tetapi aku tidak mau menanggung kesalahan dari apa yang kalian lakukan. Wow, orang banyak pada waktu itu tetap ngotot, salibkan dia. Jadi setelah Tuhan Yesus diputuskan bahwa harus dihukum mati dengan cara disalibkan,
Lalu semuanya dipersiapkan. Tuhan Yesus kemudian dibawa masuk ke dalam suatu ruangan, di mana di situ Tuhan Yesus lalu disiksa, dicambuk, ya, diludahi oleh para prajurit-prajurit pada waktu itu. Kemudian salibnya lalu dipersiapkan, dan setelah itu mereka kemudian keluar lalu berjalan menuju ke sebuah bukit. Ada yang tahu tidak? Kira-kira bukit mana itu? Betul sekali. Mereka akan berjalan menuju ke sebuah bukit yang namanya Bukit Golgota. Disitulah nanti Tuhan Yesus disalibkan. Sambil Tuhan Yesus berjalan, kemudian dia memikul salibnya dengan susah payah. Tiba-tiba di tengah perjalanan Tuhan Yesus lalu jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena dia sudah sangat lelah sekali. Dia tidak bisa lagi menahan beban salib yang dia pikul. Karena semakin jauh dia berjalan, semakin lelah, dan dia semakin tidak kuat. Untung saja adik-adik, pada waktu itu ada seorang dari Kirene yang lewat. Namanya siapa? Namanya Simon. Simon dari Kirene. Lalu prajurit-prajurit memanggil dia, sini kau. Wah, Simon ini dengan rasa takut dan gemetar, dia berjalan mendekati kerumunan itu. Waduh, ada apa ini? Jangan sampai saya juga nanti ikut disalib ini. Kemudian setelah dia tiba di situ, lalu prajurit menyuruh dia membantu Tuhan Yesus. Kamu bantu dia, angkat salibnya. Lalu kalian berjalan bersama-sama menuju ke Bukit Golgota. Lalu Simon Kirene kemudian memapa Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus kemudian tetap meletakkan salibnya di atas panggulnya. Lalu mereka berjalan berdua tertati-tati. Kemudian sampailah mereka ke sebuah bukit yang namanya Bukit Tengkora atau Bukit Golgota. Nah, pada saat mereka sampai di situ adik-adik, ternyata di bukit itu rupanya ada dua penjahat. Ada dua juga penjahat yang akan disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Berarti ada 3 orang yang akan disalib. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri, kemudian yang kedua, yang ketiga adalah penjahat. Rupanya penjahat ini juga dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu disalib, dia tidak berdosa, dia menanggung dosa-dosa kita. Tetapi kalau penjahat ini memang dia berdosa, pantas kalau dia disalib, karena dia adalah perampok dan penjahat. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada salahnya, tidak punya kesalahan apa-apa, tidak berbuat jahat. Tetapi karena dosa kita, dosa adik-adik dan dosa saya, lalu dia menanggung itu dengan cara harus disalibkan. Waduh, kasihan sekali adik-adik ya. Kemudian setelah itu, setelah tiba di Bukit Tengkora, lalu semuanya disiapkan. Tuhan Yesus lalu dibaringkan di atas salib, kemudian tangannya direntangkan, lalu dipaku. Wah, sakit sekali adik-adik ya. Aduh, kasihan Tuhan Yesus, bagaimana dia harus menanggung rasa sakit yang sangat sakit. Tangannya harus dipaku, kemudian setelah itu kakinya lagi harus dipaku. Setelah semuanya selesai, lalu kemudian salibnya ditegakkan dan ditanam. Jadi pada waktu itu ada 3 salib yang berdiri. Yang ada di tengah adalah Tuhan Yesus sendiri, kemudian yang ada di samping kanan adalah penjahat, yang ada di samping kiri juga adalah penjahat. Ketika jam 12 siang adik-adik, tiba-tiba terjadi gelap gulita. Bayangkan, jam 12 siang itu kan harusnya matahari bersinar terang ya, sangat terik. Tapi kenapa tiba-tiba gelap? Lalu terjadi gempa yang hebat. Kemudian Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Ada yang tahu artinya apa itu adik-adik? Artinya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Kasihan sekali, dia merasa sakit dan merasa menderita. Tetapi semua itu harus ditanggungnya karena apa? Karena dosa saya dan dosa adik-adik semua. Lalu ketika selesai Tuhan Yesus berteriak seperti itu, kemudian dia berkata, aku haus. Lalu prajurit-prajurit yang ada di situ kemudian melihat, ada bunga karang. Lalu diambillah bunga karang itu. Ada anggur asam.
lalu diambil anggur asam itu. Kemudian dia mengikat bunga karang itu di sebuah tongkat, lalu mencelupkan itu ke dalam anggur asam, lalu mendekatkan ke mulut Yesus. Tetapi karena merasa anggur itu sangat asam, lalu Tuhan Yesus tidak mau meminumnya. Dan gelap gulita itu terjadi, bahkan gempa itu terjadi sampai jam 3 sore adik-adik. Bayangkan sampai jam 3 sore. Jadi ketika Tuhan Yesus berteriak-teriak, Eli, Eli, lama sabachthani, orang-orang yang ada di situ kemudian berkata, dia memanggil Nabi Eli. Tetapi ada juga yang berkata, dia memanggil bapaknya. Wah, dia mengharapkan Tuhan menyelamatkan dia. Tetapi pada saat terjadi gempa, prajurit-prajurit itu sangat ketakutan. Lalu kepala prajurit berkata, sungguh, dia itu adalah anak Allah. Wah, ternyata prajurit-prajurit itu mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian setelah Tuhan Yesus berkata yang terakhir kalinya, dia berdoa, kemudian dia mengembuskan napasnya, dan apa kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus? Dia berkata, sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya, kemudian dia mati, dan pada malam hari, ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia adalah seorang kaya, dia juga adalah murid daripada Tuhan Yesus yang sudah bertobat. Kemudian dia meminta kepada prajurit-prajurit untuk menurunkan Tuhan Yesus dari atas salib. Lalu kemudian murid-murid itu menurunkan bersama dengan prajurit, prajurit tersebut. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus sudah diturunkan, mayat Tuhan Yesus sudah diturunkan, lalu kemudian Yusuf dari Arimatea membersihkan mayat tersebut, membersihkan mayat itu, kemudian dia mengapani, kemudian dia memasukkan ke dalam kuburan yang dimiliki oleh Yusuf dari Arimatea. Ternyata di tempat itu, baru saja Yusuf itu membuat sebuah kuburan yang baru. Rupanya kuburan ini diperuntukkan untuk keluarga Yusuf nantinya. Tetapi karena dia sangat kasihan kepada Tuhan Yesus, lalu mengambil Tuhan Yesus, mayat Tuhan Yesus, kemudian dia membaringkan ke dalam kuburan yang baru dibuat oleh Yusuf dari Arimatea tersebut. Nah, setelah dibaringkan di dalam sebuah gua, karena rupanya kuburan itu berbentuk gua, adik-adik, berbentuk gua. Setelah dibaringkan, lalu mereka menggulingkan sebuah batu yang sangat besar untuk menutup lubang kuburan itu. Tujuannya adalah supaya tidak ada yang mengganggu mayat Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, begitulah proses terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Demikian cerita kita hari ini. Jangan lupa adik-adik ikuti lagi cerita selanjutnya pada hari Minggu 2 hari ke depan, karena pada saat itu kalian akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Jangan lupa adik-adik tetap semangat, stay di rumah, apalagi sekarang ini musim virus corona, adik-adik jangan lupa harus rajin cuci tangan dan jangan banyak bermain di luar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, setelah kita mendengarkan cerita, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik, sambil adik-adik mempersiapkan persembahan, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan.
Oke, baik adik-adik. Sekarang setelah kita memberikan sembahan syukur kita kepada Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ya, saya mengajak semua adik-adik lipat tangan, lalu tutup mata, dan kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini, di mana kami anak-anak sekolah minggu-Mu sudah datang bersama-sama di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Sekalipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan berkenan atas ibadah kami ini, karena inilah yang terbaik yang kami lakukan dengan kondisi sekarang ini yang dirasakan oleh negara kami, bahkan dunia pada umumnya. Ya Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, bagaimana hari ini kami mengenang tentang kematian Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami manusia. Tuhan Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan sorga, kami sudah menyatakan juga tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan. Ya Bapa, berkatilah persembahan ini sehingga boleh berguna di tengah-tengah pelayanan kami, secara khusus pelayanan anak-anak sekolah minggu-Mu di Jemaat PAU Kuasponda. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga ajar kami untuk selalu mempergunakan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat segenap anak-anak sekolah minggu-Mu yang pada saat ini sedang menjalani masa libur di rumah mereka masing-masing oleh karena keadaan negara kami yang sedang dirasakan ya Tuhan dengan adanya virus corona yang bahkan melanda hampir semua seluruh dunia. Bapa di surga, Engkau kiranya selalu melindungi anak-anak sekolah minggu, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, dan tetap menjaga kesehatan mereka di dalam menjalani masa libur mereka ya Tuhan. Dan semoga jika Tuhan berkenan, kondisi ini boleh berlalu dan anak-anak sekolah minggu-Mu boleh kembali menjalani aktivitas mereka secara normal, bahkan boleh kembali ke sekolah untuk belajar, melanjutkan cita-cita mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat orang tua, kakek dan nenek yang dengan setia boleh menemani anak-anak sekolah minggu-Mu di rumah mereka masing-masing. Engkau berikan kesabaran, ketekunan untuk menuntun, mendidik dan menjaga mereka dengan baik, sehingga mereka boleh menjalani kehidupannya hari demi hari sampai pada waktunya nanti mereka boleh kembali ke sekolah. Berikan kesehatan juga kepada kedua orang tua, bahkan kepada om dan tante, kakek dan nenek yang juga dengan setia boleh mendampingi anak-anak sekolah minggu-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kakak-kakak pembimbing yang juga dengan setia sampai pada saat ini melaksanakan setiap program-program pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Walaupun ya Tuhan kegiatan ini dilaksanakan tidak langsung tatap muka dengan anak-anak sekolah minggu, tetapi melalui media elektronik, tetapi kami percaya bahwa Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati itu. Berikan kekuatan kesehatan kepada kami, kakak-kakak pembimbing dan pengurus, bahkan segenap yang boleh terlibat di dalamnya, sehingga apa yang selalu kami rancangkan, apa yang selalu kami buat, boleh berjalan dengan baik, semata-mata untuk pelayanan-pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah dan negara kami
yang sampai pada saat ini tetap berusaha bagaimana caranya menekan angka pertumbuhan korban daripada COVID-19 atau virus corona ini. Engkau memberikan kebijakan kepada mereka, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana semata-mata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa di surga, Engkau juga selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami sampai pada saat ini Tuhan. Bahkan buat hari-hari ke depan yang akan kami lalui, Engkau senantiasa melindungi kami, menyertai kami seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang hari ini kami peringati hari kematiannya, dan yang senantiasa mengajar kami doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi lagu Yesus Bangkit dan Menang. Ya disalib, ya mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Ya disalib, ya mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, mati kalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, mati kalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Ya bangkit dan menang. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang bergizi, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Dadah.